Shalom Bapak Ibu, dengan kami masih di 5 menit penuh harapan, kita masih terus belajar tentang kitab Hakim-Hakim, kitab yang paling brutal yang kita tahu Bapak Ibu, kitab yang penuh dengan pertumpahan darah, pengkhianatan, perang saudara, perzinahan yang mengerikan luar biasa. Nah, sekarang kita coba melihat kira-kira gambaran besarnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengamati dengan cermat dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-16, maka ada 4 hal yang terus berulang dalam kitab Hakim-Hakim. Selalu berulang seperti sebuah siklus 4 hal ini. Yang pertama, orang Israel berubah menjadi tidak setia dan menyembah ilah bangsa lain. Karena itu kedua, Allah murka dan menyerahkan mereka ke tangan orang Kanaan yang menindas dengan keras. Lalu kemudian yang ketiga, orang Israel di tengah penderitaan berseru meminta kelepasan kepada Tuhan. Lalu keempat, Allah akan membangkitkan seorang hakim untuk melepaskan mereka dari cengkeraman orang Kanaan. Nah, keempat ini terus-menerus berulang dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-16, Bapak Ibu. Sebuah circle, sebuah lingkaran setan, tanda kutip Bapak Ibu ya, yang terjadi di kitab Hakim-Hakim. Mereka berubah menjadi tidak setia, menyembah ilah lain. Kemudian bangsa Kanaan menindas mereka. Lalu mereka berseru kepada Allah. Dan Allah membangkitkan seorang hakim bagi mereka. Nah, ini sebuah musim-musim kehidupan yang terus berulang dalam kitab Hakim-Hakim. Sebenarnya ini mau menceritakan apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Mau memberitahu tentang apa yang diberitakan di dalam kitab Ulangan itu loh. Kitab Pentatuk itu. Karena orang Israel di zaman itu model imannya adalah iman retribusi. Ketaatan melahirkan berkat. Ketidaktaatan melahirkan hukuman dari Allah. Nah, di dalam kitab Ulangan itu diulang oleh Musa. Dan sekarang di kitab Hakim-Hakim itu tercermin dengan sangat keras. Itu tercermin begitu nyata Bapak Ibu, bahwa ketidaktaatan melahirkan hukuman, ketaatan melahirkan berkat bagi mereka. Nah, sistem iman retribusi ini coba dinarasikan oleh si penulis kitab Hakim-Hakim ini. Dari pasal 1 sampai dengan pasal 16 kita melihat semua itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa pembelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu, firman Allah bukan hanya konsisten, Allah sendiri adalah Allah yang selalu konsisten dengan perkataan dan perbuatannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ingatlah, di dalam Kristus tetap sama hukumnya. Ketaatan melahirkan semua keberkatan. Ketidaktaatan melahirkan hukuman, apapun bentuk hukumannya. Mungkin kita tidak dihukum di dalam kekekalan, tetapi di kekinian, ketika ketidaktaatan kita kepada Kristus, Bapak Ibu, membawa kita kepada banyak kesulitan hidup, tanda kutip, seperti sebuah hukuman disiplin bagi diri kita. Bapak Ibu, memang iman retribusi, ketaatan melahirkan berkat, ketidaktaatan melahirkan kutuk, tidaklah bisa mengunci Allah seakan-akan hukum ini mati begitu Allah dikotak dengan hukum ini. Tidak, Allah berhak melakukan yang lebih dari itu, yang lain dari itu. Contohnya kitab Ayub kita tahu, kitab Ayub sedang memberitahu dia yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, tapi kok mengalami kehidupan yang sepertinya dikutuk. Kan begitu Bapak Ibu ya. Nah, tetapi poinnya Bapak Ibu, kitab Hakim-Hakim, sang narator mau memberitahu, ingatlah seperti iman retribusi yang diberitahu dalam kitab Pentatuk atau kitab Ulangan itu. Sang narator mau memberitahu, setiap ketaatan selalu melahirkan keberkatan, dan ketidaktaatan selalu melahirkan hukuman. Dan sekarang, kitab Hakim-Hakim mempresentasikan itu dengan sangat kuat, Bapak Ibu. Betapa pentingnya ketaatan di hadapan Allah. Sekalipun mereka umat kepunyaan Allah, sekalipun mereka dijanjikan hal-hal yang baik oleh Allah, ketidaktaatan mereka tetap mendatangkan hukuman bagi mereka. Demikian dengan Bapak Ibu dan saya, kita tahu kebenaran ini dengan sederhana Bapak Ibu, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketaatan kita karena kita mencintai Allah. Ketaatan kita karena kita mengasihi Kristus. Kita berhutang segalanya kepada Kristus. Kita berhutang nyawa, kita berhutang kehidupan, kita berhutang keselamatan. Pendek kata Bapak Ibu, ketaatan kita kepada Kristus karena cinta kita kepada Kristus. Tetapi ketidaktaatan kita sebagai umat yang ditebus bisa membawa kepada kesulitan hidup, dan itu merupakan sebuah hukuman yang Tuhan izinkan supaya membawa kita kembali kepada Dia. Mari kita merenungkan bagian-bagian ini Bapak Ibu. Kita memang sekali lagi
tidak membuang iman retribusi, tapi kita juga tidak menganutnya begitu rupa. Kita menjaga keseimbangan itu dalam hidup kita mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.